Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Raditya Putra. Saya dari TPPL 1B. NIM saya 190307074. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia fisika tentang kajian kualitas air laut dan indeks pencemaran berdasarkan parameter fisika kimia di perairan distrik Devapre, Jayapura. Sebelumnya, daftar isi yang akan saya jelaskan dalam PPT ini adalah yang pertama adalah pendahuluan, 2 tujuan, 3 metode penelitian yang berisi analisis kualitas air laut secara in situ, lalu hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. 1. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik hayati maupun non-hayati. Dengan melimpahnya sumber daya alam di Indonesia, sudah tugas wajib bagi warga negaranya untuk menjaga kelestarian, kebersihan, serta kemakmuran sumber daya alamnya. Karena jika warga negara tidak menjaga kelestarian lingkungannya, maka akan menimbulkan bencana bagi warga itu sendiri maupun negara lain di sekelilingnya. Yang dimaksud di sekelilingnya di sini adalah negara tetangga, seperti wabah penyakit, kepunahan hewan, dan serta tercemarnya sumber kehidupan. Oleh karena itu, perlu penjagaan serta dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah sumber air tersebut masih sehat atau sudah tercemar baik secara in situ maupun ex situ. Tujuannya adalah menganalisis pengendalian wilayah pesisir dan pencemaran air laut di wilayah Devapre, Jayapura. Kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2017 yang berlokasi di perairan distrik Devapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Titik pengukuran dan pengambilan sampel air laut sebanyak 5 stasiun dengan karakteristik yang berbeda antar tiap stasiun, yaitu 1. Perairan pantai wisata Herlon, 2. Perairan pesisir Kampung Tablasuma, 3. Perairan Pulau 2, 4. Perairan lokasi pembangunan Pelabuhan Devapre, 5. Perairan Kampung Devapre. Pengukuran kualitas air laut secara in situ pada setiap stasiun dilakukan sebanyak 5 kali ulangan dan setiap pengukuran berjarak 10 meter. Dan untuk pengambilan sampel air laut yang memerlukan analisis laboratorium, sampel dimasukkan ke dalam botol niskin dan disimpan dalam cool box untuk dianalisis di Laboratorium Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Cendrawasih atau Lab IKL. Analisis data hasil pengukuran dilakukan secara deskriptif, yaitu membandingkan hasil yang diperoleh dengan mutu kualitas air laut untuk biota laut berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut. Penentuan status perencanaan ditentukan dengan menggunakan indeks pencemaran menurut Sumi Utomo dan Merrow 1970 dan Kepmen LH Nomor 51 Tahun 2004 sebagai berikut, di mana LI konsentrasi parameter kualitas air dalam baku mutu peruntukan air, CI konsentrasi parameter kualitas air hasil survei, PI indeks pencemaran bagi peruntukannya. Metode pengukuran dan standar analisis yang digunakan bisa dilihat pada tabel 1 tentang parameter dan metode analisis kualitas air laut. 4. Hasil dan pembahasan. Kualitas air laut dan biota laut harus memenuhi persyaratan baik secara fisik, kimia, dan biologi. Nilai kualitas perairan air laut yang melampaui ambang batas maksimum untuk peruntukannya akan digolongkan sebagai perairan tercemar. Adapun hasil pengukuran lapangan dan hasil analisis lab terhadap kualitas beberapa parameter fisik dan kimia perairan Devapre, Kabupaten Jayapura disajikan pada tabel. Berikut adalah tabel hasil pengukuran dan analisis kualitas fisika dan kimia air laut perairan Devapre. Kecerahan perairan. Kecerahan merupakan tingkat transpirasi perairan yang dapat diamati secara visual menggunakan seji DIX. Dengan mengetahui kecerahan suatu perairan, kita dapat mengetahui sampai mana masih ada kemungkinan terjadi asimilasi dalam air, lapisan-lapisan mana yang keruh dan yang tidak keruh. Menurut Davis 1995, kemampuan cahaya matahari untuk menembus sampai dasar perairan dipengaruhi oleh kekerahan air laut. Oleh karena itu, tingkat kecerahan dan kejenuhan air laut sangat berpengaruh pada pertumbuhan biota laut, serta menentukan tingkat fotosintesis biota yang ada di perairan laut. Yang kedua adalah suhu perairan. Suhu perairan merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi kehidupan organisasi. Perairan yang salah satu faktor eksternal yang paling mudah untuk diteliti dan ditentukan. Aktivitas metabolisme serta penyebaran organisme air sangat dipengaruhi oleh suhu air.
Suhu juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan biota air. Suhu pada badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, waktu dalam hari, dan sirkulasi udara. Suhu juga berperan mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Hasil pengukuran suhu permukaan laut secara langsung di lapangan atau in situ diperoleh bahwa pada perairan Depapre yaitu berkisar 29,2 sampai 29,7 derajat Celcius. Keadaan suhu perairan diperoleh cenderung relatif sama antar stasiun pengamatan. Berdasarkan baku mutu untuk biota laut dalam Kepmen LH nomor 51 tahun 2004, maka suhu perairan laut Depapre masih berada dalam batas normal dan sesuai dengan kebutuhan untuk metabolisme biota laut dan ekosistem pesisir laut seperti karang, lamun, dan mangrove. Salinitas. Salinitas adalah konsentrasi seluruh lautan garam yang diperoleh dalam laut, di mana salinitas air berpengaruh terhadap tekanan osmotik air. Semakin tinggi salinitas, maka semakin besar pula tekanan osmotiknya. Hasil pengukuran di perairan laut Depapre tidak berbeda jauh antar stasiun pengamatan 30-34 dan dapat dikatakan bahwa nilai yang didapat bersifat heterogen dengan variasi nilai yang tidak terlalu besar. Berdasarkan baku mutu air dalam Kepmen LH nomor 51 tahun 2004, sebagian besar nilai salinitas pada stasiun pengamatan masih sesuai dengan baku mutu air laut untuk biota laut. pH atau derajat keasaman. pH merupakan logaritma negatif dari konsentrasi ion-ion hidrogen yang terlepas dari suatu cairan dan merupakan indikator baik buruknya suatu perairan. Berdasarkan Kepmen LH nomor 51 tahun 2004, pH perairan di Depapre lebih rendah dari baku mutu yang dianjurkan untuk biota laut. Rendahnya pH hasil pengukuran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain aktivitas fotosintesa biota laut, suhu, dan salinitas perairan. Disolve oksigen atau DO. DO adalah total jumlah oksigen yang ada di air. DO dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme, atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Berdasarkan Kepmen LH nomor 51 tahun 2004, untuk kehidupan biota laut dengan nilai DO lebih dari 5 mg, sehingga konsentrasi DO di perairan Depapre masih tergolong sesuai dengan biota laut. Biomedical Oxygen Demand atau BOD. BOD merupakan salah satu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai dan mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Berdasarkan Kepmen LH nomor 51 tahun 2004, untuk kehidupan biota laut dengan nilai maks 20 mg per liter di perairan muara sungai dan sekitar 270 mg per liter di perairan laut Teluk Yutefa. Amonia total atau NH3N. Limbah merupakan salah satu masalah yang harus ditangani dengan baik karena limbah dapat mengandung bahan kimia yang berbahaya dan beracun. Berdasarkan Kepmen LH nomor 51 tahun 2004, maka konsentrasi amonia total di Depapre sudah melebihi standar-standar baku mutu amonia total di perairan laut yang dianjurkan sebesar 0,3 mg per liter untuk biota laut. Kesimpulan, dari kondisi perairan di Depapre berdasarkan hasil perhitungan indeks pencemaran tergolong dalam kondisi tercemar ringan dan tercemar berat. Perairan Pulau 2 termasuk dalam kategori tercemar ringan, sedangkan perairan pantai Haarlem, Kampung Tablasuma, Kampung Depapre, dan Kampung Depapre tergolong kategori tercemar sedang. Parameter lingkungan yang masih sesuai dengan baku mutu untuk biota laut antara lain suhu, salinitas, DO, BOD, sulfida, dan kecerahan. Sedangkan parameter yang telah melampaui batas di antara pH, amonia total, dan fosfat, peningkatan parameter-parameter yang telah melalui batas maksimum baku mutu berasal dari sumber alami dan limbah domestik dari aktivitas masyarakat cukup tinggi. Daftar pustaka. Nah, dari PPT yang saya jelaskan di sini, air laut di Depapre, Jayapura tercemar ringan sampai sedang. Di sini karena banyak warga masyarakat yang membuang limbah ke laut sehingga mengakibatkan kurang bagusnya kualitas air di daerah tersebut dan air tersebut menjadi tercemar dan berbahaya bagi tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terjadi kesalahan dalam tutur kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.